Yang penting ada daripada nggak ada. Akhirnya tidak ada evaluasi. Sholat Jumat pernah nggak dievaluasi? Jamaah kita sebenarnya ada 500. Terus yang hadir pengajian kenapa cuma 50? Itu nggak pernah kita evaluasi. Pak, Bapak di sini pengurus masjid ya? Iya, saya pengurus masjid. Sebagai apa, Pak? Sebagai apa ya? Lupa saya. Program yang harus dirumuskan. Pertama, program yang menjadi keharusan bagi aktivitas masjid sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, lakukan evaluasi program terdahulu. Program kepengurusan yang lalu bagaimana? Program kegiatan-kegiatan pada pengurusan yang lalu bagaimana? Itu dievaluasi. Kelemahan kita itu tidak melakukan evaluasi. Umumnya begitu. Kenapa? Karena kita ini serba rutin. Serba rutin jadi rutinitas. Kegiatan yang penting ada daripada enggak ada. Yang penting ada daripada enggak ada. Akhirnya tidak ada evaluasi. Sholat Jumat pernah enggak dievaluasi? Ini sholat Jumat nggak pernah dievaluasi. Apanya yang mau dievaluasi? Ngomong-ngomong, di masjid kita ini ada kamera CCTV. Ada. Itu masang kamera CCTV buat apa? Pasang kamera CCTV harganya mahal. Itu buat apa? Itu nggak jelas tuh, Pak. Biar supaya kalau ada maling kotak amal itu bisa kita ketahui. Ya diketahui doang. Itu juga rekamannya kan? Nggak bisa mencegah. Malah dipasangi tulisan, masjid ini diawasi oleh kamera CCTV. Malingnya baca itu, Pak. Wah, ada kamera CCTV. Kalau gitu kita mau ngebobol kotak itu mesti pakai helm, biar supaya muka nggak kelihatan. Atau udah pakai masker, pakai kupluk, udah nggak kelihatan. Coba Pak, dibuka itu datanya kamera CCTV itu Pak. Hari Jumat itu jamaah kita saat kapan dia datang? Ngomong-ngomong, kalau hari Jumat jamaah kita ada yang telat datang apa enggak? Ada yang telat datang apa enggak? Jamaah kita itu disebut telat datang itu kalau khotib udah naik mimbar, ini baru pada nyampe. Khotbah sudah dimulai 5 menit, ini baru parkir motor. Khutbah 10 menit, ada yang baru nyampe. Udah gitu belum wudhu lagi. Wudhu dulu. Udah mau wudhu dulu, pengen kencing lagi. Yang lebih repot tempat kencing antri lagi. Lah ini dievaluasi. Kenapa jamaah kita pada telat datangnya? Berapa persen yang sudah hadir ketika khotib naik mimbar? Setiap Jumat saya berkhutbah. Seumur-umur saya jadi khotib itu tidak pernah ngalami di masjid manapun ketika saya naik mimbar itu jamaahnya sudah duduk 100%. Itu nggak pernah, Pak. Mau di masjid kampung, mau di masjid kantor, mau di masjid kampus, mau di masjid rumah sakit, masjid sekolah, masjid komplek perumahan, sama aja.
Nah, itu begitu. Itu dievaluasi. Dicari tahu mengapa orang terlambat datang. Itu contoh ya. Ini nggak ada evaluasi. Kita tidak pernah mengevaluasi mengapa yang ikut pengajian itu jumlahnya sedikit. Misalnya begitu. Jamaah kita sebenarnya berapa sih? Oh, berdasarkan pendataan, berdasarkan sensus, jamaah kita sebenarnya ada 500. Nah, gitu. Ada 500. Terus yang hadir pengajian kenapa cuma 50? Yang 450 ini kenapa? Itu nggak pernah kita evaluasi. Bahkan kalau tadi ada kamera CCTV, sholat Jumat itu ketika khutbah sedang berlangsung, ada orang tidur apa tidak? Khutbah sedang berlangsung, jamaah kita ada yang tidur nggak? Duduknya bukannya menatap khotib, tapi duduknya mukanya melihat jempol, jempol kaki. Nah, itu dievaluasi mengapa orang tidur ketika khutbah sedang berlangsung dan sebagainya. Banyak sekali yang harus kita evaluasi untuk kita perbaiki. Jadi lakukan evaluasi program terdahulu. Nah, yang keempat, lakukan evaluasi tentang potensi pengurus. Pengurus kita ini bagaimana dievaluasi potensinya. Soalnya ada pengurus namanya tercantum sebagai pengurus, tapi dia tidak ngurus masjid, nggak ngapa-ngapain, cuma tercantum namanya. Kenapa dia cuma tercantum namanya, tapi dia tidak ikut mengurus masjid? Bahkan sampai ada yang lupa. Ada Pak, saya nanya, Pak, Bapak di sini pengurus masjid ya? Iya, saya pengurus masjid. Sebagai apa Pak? Sebagai apa ya? Lupa saya. Sebagai apa aja udah lupa, bagaimana mau kerja? Emang Bapak apa ya saya bahasanya tuh sama dia? Timpalannya. Emang Bapak timpalannya, kelompoknya dalam kepengurusan sama siapa? Sama Haji Buhori. Oh, kalau sama Haji Buhori mah berarti Bapak seksi peribadatan, seksi dakwah. Iya kali, saya nggak pernah diajak sih, nggak pernah diajak ngurus masjid. Semuanya dikerjakan sama Haji Buhori. Nah, gitu. Khotib nggak pernah dievaluasi. Maka Haji Buhori ya sudah, khotib itu permanen aja. Ada Pak, masjid itu Pak, khotibnya permanen. Ngomong sama saya, Pak Ustadz, pokoknya selama Pak Ustadz masih ada umur, Pak Ustadz ini khutbah di sini Februari pekan kedua. Gitu misalnya. Saya nggak pernah dievaluasi. Khutbah saya ini bagus apa tidak? Cocok apa enggak di situ? Pokoknya selama saya masih ada, Februari pekan kedua. Gitu. Permanen itu namanya. Lah kalau saya khutbah nggak bagus, sementara dia udah terlanjur ngomong begitu tadi, kira-kira saya diganti apa enggak? Enggak enak dia mau ganti. Begitu Pak. Nah, evaluasi lagi jamaah. Jamaahnya kita evaluasi. Nah, terus daya dukung, sarana, dana, dan seterusnya. Jadi ini langkah-langkahnya. Program yang harus dirumuskan. Pertama,
program yang menjadi keharusan bagi aktivitas masjid sesuai dengan fungsinya. Ya, misalnya peribadatan. Ya, peribadatan. Maka masjid itu yang paling pokok itu ya peribadatan. Peribadatan itu ada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Itu berarti ada muazzinnya, ada imamnya, dan selalu disiapkan cadangannya. Jangan sampai sembarangan orang berdiri di belakang imam. Nah, ini yang berdiri di belakang imam itu jangan sembarangan orang. Orang yang berdiri di belakang imam itu adalah orang yang bisa menjadi imam. Sehingga pada saat imam berhalangan, tiba-tiba berhalangan, ini yang di belakang imam udah bisa gantikan. Dia mesti standar imam juga yang di belakang itu. Nah, itu contoh. Ada lagi sholat sunnat yang dilakukan secara berjamaah. Itu juga harus diprogram. Ada sholat tarawih, sholat witir di bulan Ramadan, ada sholat idul fitri, idul adha, ada sholat gerhana, ada sholat jenazah kalau ada yang meninggal, ada imam yang sudah standby siap. Meskipun yang jadi imam sholat jenazah lebih bagus keluarganya, tapi ada saat nggak ada yang siap keluarganya, dia menyerahkan kepada masjid, maka masjid sudah siapkan imamnya. Ini aspek peribadatan. Ada kegiatan taklim, majelis taklim. Selama ini Pak, masjid-masjid kita, majelis taklim itu bersifat umum, masih bersifat umum, belum berkelompok-kelompok, kelas-kelas, belum. Karena apa? Peminatnya juga nggak banyak kan gitu. Akhirnya nggak ada kelas-kelas. Padahal majelis taklim itu harusnya kita bikin kelas-kelas sesuai dengan tingkat kebutuhan. Ada jamaah kita umur sudah 55, 60, tapi belum bisa baca Quran dengan baik, kenal huruf juga tidak, misalnya. Nah, ini kan mesti kelas sendiri. Maka nanti kalau bulan Ramadan itu ada istilah tadarus Al-Quran, tadarusan. Itu kalau tadarus Al-Quran bagaimana Pak selama ini? Ada orang baca Quran sendirian pakai speaker, habis sholat taraweh, itu namanya tadarusan. Nah, gitu. Polanya mesti kita ubah Pak. Tadarusan itu ada yang sifatnya pribadi, tapi ada yang sifatnya bersama. Nah, yang sifatnya bersama kita kelompokkan ini jamaah. Makanya perlu didaftar. Daftar yang mau ikut tadarus. Satu kelompok, apakah 5 orang, apakah 10 orang. Ada yang bacanya masih terbata-bata, nah, satu kelompok sendiri. Ada yang sudah agak lancar, satu kelompok sendiri. Ada yang sudah lancar, satu kelompok lagi. Nah, selama ini
yang masih terbata-bata, yang kurang lancar, itu nggak ikut dia. Malu saya, gitu. Nggak ikut. Yang ikut tadarusan itu yang sudah lancar. Maka sekarang harus kita umumkan untuk tidak malu-malu. Jamaah jangan malu-malu untuk bergabung ikut tadarusan. Dikelompokkan. Begitu Pak, itu contoh. Bisa jadi ada jamaah kita belum bisa sholat. Bisa jadi. Cuma kan kita nggak pernah meriksa nih. Nggak pernah ngecek. Saya pernah diminta menseleksi karyawan suatu BUMN. Seleksi apa? Ini karyawan mau diberangkatkan ibadah haji secara gratis dari biaya perusahaan. Makanya ada istilah haji abidin, haji atas biaya dinas. Masa kerja orang yang diseleksi ini sudah 25 tahun. Apa paling sedikit 15 tahun gitu. Paling sedikit 15 tahun. Nah, ada tes pengetahuan, tes tulis, ada tes wawancara. Nah, pada waktu tes wawancara, seorang bapak umurnya sudah 52 tahun. Bapak sudah bisa baca Quran? Belum Pak Ustadz. Oh belum. Saya kan buka Quran, Quran yang bahasa Arab, bukan terjemah. Coba Bapak cari surat Al-Maidah. Udah dibolak-balik tuh Quran, nggak ketemu itu Al-Maidah sama dia. Ini umur 52 tahun. Ya sudahlah. Bapak udah bisa. Bapak pernah sholat jenazah? Pernah? Sholat jenazah itu berapa rakaat Pak? 4 rakaat Pak Ustadz. Oh, mantep jawabannya. Nanyanya salah. Bukan 4 rakaat Pak, 4 takbir. Kalau Bapak pernah, bisa coba. Sekarang Bapak kalau takbir pertama baca apa? Habis itu takbir kedua baca apa? Takbir ketiga baca apa? Dia nggak bisa jawab itu. Nah itu contoh. Berarti ini kebutuhan nih yang begini-begini. Ngomong-ngomong, di sini ada remaja masjid. Remaja masjid ada? Belum. Emang nggak ada anak remajanya atau bagaimana? Ya kalau nggak ada anak remaja bisa dimaklumi. Tapi kalau remaja sebenarnya banyak, tapi nggak ada remaja masjid, nah ini kenapa? Ya. Anak remaja bisa sholat jenazah apa enggak? Lah ini kan nanti bapak mati. Di antara yang menyolatkan anak. Anaknya nggak bisa sholat jenazah. Banyak yang nyolatin di masjid itu. Berapa hari kemudian anaknya atau cucunya bercerita, waduh kemarin bapak gua waktu meninggal yang nyolatin banyak. Nih lihat foto-fotonya nih. Iya banyak ya. Iya banyak. Kok foto lu nggak ada di sini?
Lah ini kan gue yang moto katanya begitu. Gue yang moto. Jadi lu nggak ngikut sholat? Enggak. Ya orang-orang pada ngikut sholat.